Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan. Desa itu, yang bernama Desa Kenongo, terkenal dengan kisah mistis tentang seorang wanita cantik yang dikenal sebagai Nyai Ratih. Menurut cerita rakyat, Nyai Ratih adalah seorang wanita muda yang memiliki kecantikan luar biasa, namun nasibnya berakhir tragis. Dia dikutuk oleh kekuatan gelap dan menjadi sosok yang ditakuti oleh seluruh warga desa. Pagi itu, angin sepau-sepau bertiup lembut, membawa aroma segar dari pepohonan yang mengelilingi desa. Namun, suasana desa yang biasanya damai dan sepi kini terasa berbeda. Ada kegelisahan yang terasa di udara. Malam sebelumnya, hujan deras mengguyur desa, menambah kesan menyeramkan yang semakin terasa. Di rumah kecilnya, Rizky, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, merasa ada sesuatu yang ganjil. Dia mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang tua di desa yang memperingatkan tentang sebuah kutukan yang masih berlangsung hingga sekarang. Mereka mengatakan bahwa kutukan Nyai Ratih belum berakhir, dan siapapun yang berani mengungkapkan rahasia gelapnya akan mendapatkan nasib yang sama seperti yang dialami Nyai Ratih. Rizky, yang tidak percaya pada hal-hal mistis, merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia bertanya kepada seorang wanita tua bernama Mbah Sumi, yang dikenal sebagai penjaga cerita dan legenda desa. "Mbah, apakah benar ada kutukan yang menimpa Nyai Ratih?" tanya Rizky dengan suara tenang. Mbah Sumi menatapnya dengan mata yang tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Rizky. "Hati-hati, nak. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita sentuh. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kau kira," katanya dengan suara bergetar. Namun, rasa penasaran Rizky semakin membara. Dia ingin mengetahui lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nyai Ratih? Mengapa ia bisa dikutuk? Tanya Rizky lebih lanjut. Mbah Sumi menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah itu, sebuah cerita yang sudah terlupakan oleh banyak orang, namun masih hidup dalam bisikan angin yang terdengar di malam hari. Cerita itu bermula lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Nyai Ratih adalah seorang gadis muda yang hidup di Desa Kenongo. Ia sangat cantik, dengan rambut hitam panjang yang terurai, serta mata yang memancarkan pesona. Tak hanya kecantikannya, Nyai Ratih juga dikenal sebagai wanita yang baik hati dan rendah hati. Semua orang di desa mencintainya, terutama seorang pemuda bernama Prasetyo, yang berasal dari keluarga kaya. Prasetyo jatuh cinta pada Nyai Ratih, dan keduanya pun menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, Prasetyo semakin terobsesi dengan kecantikan Nyai Ratih. Dia mulai merasa cemburu jika ada lelaki lain yang mendekati Nyai Ratih, bahkan kepada sahabat-sahabatnya sendiri. Keinginan Prasetyo untuk memiliki Nyai Ratih sepenuhnya semakin membara, hingga dia rela melakukan apapun untuk mendapatkan hatinya. Suatu malam, Prasetyo mendatangi rumah Nyai Ratih, mengungkapkan perasaan cintanya yang mendalam. Namun, Nyai Ratih menolak, karena dia merasa tidak nyaman dengan sifat Prasetyo yang semakin berubah menjadi posesif. Penolakan itu membuat Prasetyo marah, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nyai Ratih memilih untuk menolak cintanya. Dalam amarah yang membara, Prasetyo meminta bantuan seorang dukun sakti yang tinggal di ujung desa. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk menguasai kekuatan gaib. Prasetyo berharap bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk memaksa Nyai Ratih mencintainya. Dukun tersebut memberikan sebuah ramuan yang dikatakan dapat mengikat Nyai Ratih dengan ikatan takdir yang tak bisa lepas. Namun, ramuan itu juga mengandung kutukan yang sangat kuat. Dengan penuh keyakinan, Prasetyo menuju rumah Nyai Ratih dan memberi ramuan itu kepada wanita yang dicintainya. Namun, Nyai Ratih dengan tegas menolaknya, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi milik siapapun secara paksa. Marah dan frustrasi, Prasetyo akhirnya menggunakan kekuatan gaib yang diberikan oleh dukun tersebut. Dalam sekejap mata, Nyai Ratih berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia tak lagi memiliki kecantikan yang menawan. Wajahnya terdistorsi,
menjadi sosok yang menyeramkan dan menakutkan. Kulitnya menjadi pucat, dan matanya berubah menjadi mata yang kosong, tanpa jiwa. Dari saat itu, Nyai Ratih menjadi hantu yang berkeliaran di desa. Warga desa yang sebelumnya sangat mencintainya, kini takut dan menjauhinya. Kutukan yang ditimpakan padanya membuat Nyai Ratih menjadi sosok yang terperangkap dalam penderitaan abadi, menunggu hari pembebasannya yang tak kunjung datang. Rizky mendengarkan cerita Mbah Sumi dengan seksama. Hatinya mulai merasa gelisah, namun rasa ingin tahu itu tetap menguasainya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari cerita ini, sesuatu yang perlu diungkap. Apa yang terjadi selanjutnya, Mbah? Tanya Rizky, suara sedikit bergetar. Mbah Sumi menatap Rizky dengan tajam. Itulah yang belum kau ketahui, Nak. Karena kutukan itu, Nyai Ratih masih ada di dunia ini, menunggu orang yang berani menantang takdirnya. Pada saat itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu rumah Mbah Sumi berderit keras. Rizky merasa ada sesuatu yang aneh. Matanya berkeliling, dan seketika itu pula, ia merasa ada sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Bayangan Nyai Ratih yang berubah menjadi sosok hantu yang menakutkan terus menghantuinya. Teringat dengan kata-kata Mbah Sumi, hatinya gelisah. Kutukan itu, yang membuat Nyai Ratih terperangkap dalam dunia yang tak terlihat, mengganggu pikirannya. Jika kutukan itu benar adanya, apakah ada cara untuk membebaskannya? Dan lebih penting lagi, apakah Rizky siap menghadapi bahaya yang akan datang? Pagi harinya, Rizky memutuskan untuk mengunjungi tempat yang disebutkan Mbah Sumi, sebuah gua yang terletak di pinggiran desa, yang menurut legenda merupakan tempat pertama kali Nyai Ratih dikutuk. Orang-orang desa mengatakan bahwa di dalam gua itulah tempat dukun sakti memberikan ramuan yang membuat Nyai Ratih berubah menjadi hantu. Gua tersebut terletak di bawah kaki Gunung Merapi, dikelilingi oleh hutan lebat yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang penuh misteri. Rizky mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ia membawa sebuah senter, pisau kecil untuk berjaga-jaga, dan sedikit bekal makanan. Ketika langkahnya semakin dekat dengan hutan, suasana mulai terasa semakin mencekam. Pohon-pohon besar yang menghalangi sinar matahari menciptakan bayangan gelap yang meliputi jalur setapak. Di antara hembusan angin yang bertiup, Rizky bisa mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak bisa ditangkap jelas. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia terus melangkah maju. Sesampainya di mulut gua, Rizky merasa hatinya berdebar keras. Gua itu tampak seperti sebuah liang hitam yang menelan cahaya. Tidak ada jejak kaki yang terlihat di sekitar pintu gua, seolah-olah tidak ada orang yang pernah datang ke sana. Bau lembab dan tanah basah menyambutnya. Rizky menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Setiap langkahnya terdengar menggema di dalam gua yang sepi. Semakin dalam ia memasuki gua, semakin terasa hawa dingin yang menusuk kulitnya. Di dalam gua, dinding-dinding batu tampak penuh dengan ukiran-ukiran aneh, yang sepertinya menggambarkan sosok seorang wanita yang sedang menangis. Sosok itu tampak terperangkap dalam lingkaran yang digambar dengan darah yang sudah mengering. Di tengah gua, Rizky menemukan sebuah altar batu yang dipenuhi dengan benda-benda kuno, sekeping emas, sebuah patung kecil, dan benda-benda lain yang tidak jelas fungsinya. Rizky mulai merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, udara di sekitar gua terasa semakin berat, dan suara bisikan yang tadi samar, kini terdengar lebih jelas. Bisikan itu mulai membentuk kata-kata yang tidak bisa dimengerti, namun semakin lama terasa seperti panggilan yang memaksa. Bebaskan aku, bebaskan aku. Kata-kata itu terus berulang, seolah-olah berasal dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, Rizky merasa ada sentuhan dingin di bahunya. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Matanya yang melekat pada sekeliling gua hanya menemukan bayangannya sendiri yang dipantulkan oleh sinar senter. Namun, di salah satu sudut, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berbentuk seperti asap putih tipis, melayang perlahan menuju altar. Tanpa pikir panjang, Rizky mengikuti benda itu. Semakin ia mendekati altar, semakin jelas suara bisikan itu terdengar, dan di depan altar batu,
muncul sosok yang membuat darahnya beku. Sosok itu adalah seorang wanita, namun tubuhnya seperti terbuat dari asap putih yang berkabut. Wajahnya tampak kabur, namun Rizky bisa melihat sepasang mata yang tajam dan penuh penderitaan. Itu adalah Nyai Ratih. Kenapa kau datang ke sini? Suara Nyai Ratih terdengar sangat pelan, namun penuh dengan kekuatan yang membuat Rizky terdiam sejenak. Aku ingin tahu kisahmu. Aku ingin membebaskanmu, jawab Rizky dengan suara yang sedikit gemetar. Nyai Ratih terdiam sejenak. Lalu perlahan senyum tipis muncul di wajahnya yang hampa. Bebaskan aku, katanya dengan tawa yang terdengar seakan berasal dari kedalaman neraka. Kau tahu, nak, kutukan ini bukan sekadar hukuman. Itu adalah pengingat bagi semua yang berani mencoba mengubah takdir. Rizky merasa tubuhnya kaku. Aku tidak takut. Aku tahu ada cara untuk mengakhiri kutukan ini. Aku harus melakukannya. Untukmu. Sosok Nyai Ratih tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Hahaha. Anak muda, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kutukan ini bukan tentang keinginan atau niat baik. Ini tentang pembalasan yang takkan pernah selesai. Pada saat itu, angin di dalam gua mulai berputar dengan cepat, dan cahaya dari senter Rizky berkelip-kelip, hampir padam. Suasana berubah menjadi semakin gelap. Rizky merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mencoba mengusirnya, memaksanya untuk pergi. Namun, ia tidak mundur. Rizky mengingat pesan dari Mbah Sumi. Ada cara untuk memecah kutukan itu, tetapi kau harus tahu risikonya. Jika kau salah langkah, kau bisa menjadi bagian dari kutukan itu selamanya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Rizky, berusaha menahan ketakutan yang mulai merasuki jiwanya. Nyai Ratih terdiam sejenak. Matanya yang kosong kini penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ada satu cara, tetapi itu memerlukan pengorbanan. Kau harus menghentikan yang menyebabkan kutukan ini, Prasetyo. Hanya dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, kutukan ini akan terhapus. Tapi, kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Rizky merasa seolah-olah dunia berhenti berputar sejenak. Apakah ia harus kembali dan menghadapi Prasetyo yang sudah lama mati? Atau apakah ada cara lain yang bisa dia lakukan untuk membebaskan Nyai Ratih tanpa harus mengorbankan dirinya? Namun sebelum ia bisa berkata lebih lanjut, sosok Nyai Ratih menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan Rizky yang berdiri sendirian di dalam gua yang mencekam. Rizky berdiri terpaku di dalam gua yang gelap, jantungnya berdetak kencang, dan napasnya terasa terengah-engah. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dia pahami sepenuhnya. Sosok Nyai Ratih yang tampak tak berdaya, mengungkapkan sebuah rahasia yang jauh lebih dalam dan lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Menghadapi masa lalu yang telah lama terkubur dan menyelami kedalaman kutukan ini, apakah dia cukup kuat untuk melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya? Rizky menarik napas panjang dan melangkah keluar dari gua. Keputusan sudah dibuat. Jika apa yang Nyai Ratih katakan itu benar, dia harus mencari tahu lebih jauh tentang Prasetyo. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dan mengapa kutukan ini tak kunjung berakhir? Malam mulai merayap, dan Rizky kembali menuju desa. Sepanjang jalan, pikirannya terus berkecamuk. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan yang mudah. Ketika ia kembali ke rumah Mbah Sumi, wanita tua itu tampak menunggu dengan tatapan serius. Kau pergi ke gua, nak? Tanya Mbah Sumi tanpa basa-basi. Rizky mengangguk. Aku sudah bertemu dengan Nyai Ratih. Aku tahu sekarang, Mbah. Kutukan itu berhubungan dengan Prasetyo, bukan? Mbah Sumi menghela napas panjang. Benar, nak. Kutukan itu terjadi karena pengkhianatan Prasetyo. Namun, itu bukanlah akhir dari cerita. Ada lebih banyak yang kau belum tahu. Ada satu bagian dari cerita itu yang tidak bisa sembarangan diungkapkan, dan itu bisa membahayakanmu. Rizky menatap Mbah Sumi dengan mata penuh tekad. Apa yang harus aku lakukan, Mbah?
Aku harus menyelesaikan ini. Mbah Sumi meresapi kata-kata Rizky dengan hati-hati. Jika kau benar-benar ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus pergi ke tempat terakhir Prasetyo, tempat di mana dia mengucapkan sumpahnya untuk mengikat takdir Nyai Ratih. Itulah satu-satunya cara. Tapi berhati-hatilah, karena itu bukan hanya tentang mengungkap kebenaran. Ada kekuatan yang akan membela kebohongan itu. Mbah Sumi pun mulai bercerita tentang kejadian tragis yang terjadi di masa lalu. Prasetyo, meskipun terobsesi dengan Nyai Ratih, sebenarnya bukan orang yang jahat. Dia hanya terperangkap dalam nafsu dan kecemburuan yang menguasainya. Ketika dia gagal mendapatkan hati Nyai Ratih, dia merasa dunia akan hancur tanpa dia. Itulah saat dia pergi kepada dukun itu. Menurut Mbah Sumi, Prasetyo tidak hanya meminta kekuatan untuk memaksa Nyai Ratih, tetapi juga berjanji untuk mengikat takdirnya dengan cara yang sangat kelam. Prasetyo berharap bahwa kutukan yang ditimpakan pada Nyai Ratih akan membuatnya menjadi bagian dari dirinya, untuk selamanya. Karena itu, dia berusaha mengikatkan jiwanya dengan jiwa Nyai Ratih. Namun, akibat pengkhianatan itu, mereka berdua terperangkap dalam takdir yang tak dapat dipisahkan, saling menghantui meski tubuh mereka terpisah oleh waktu. Setelah mendengar penjelasan Mbah Sumi, Rizky merasa semakin yakin bahwa dia harus menemukan tempat yang dimaksud. Dengan semangat yang baru, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Rizky mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Mbah Sumi. Tempat yang dimaksud berada jauh di luar desa, di sebuah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Jati. Lembah ini terletak di antara dua tebing tinggi yang terjal, dikelilingi hutan lebat yang tampaknya tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Setiap orang yang berani pergi ke sana, selalu kembali dengan cerita-cerita aneh yang tak bisa dijelaskan. Rizky melangkah perlahan di tengah hutan, mengikuti jalan setapak yang semakin sempit. Di sepanjang perjalanan, ia merasa sesuatu yang aneh. Seakan-akan, mata-mata tak terlihat sedang mengawasi setiap gerakannya. Bisikan-bisikan yang terdengar samar, seperti suara angin yang berdesir, mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih jelas. Kembali, jangan lanjutkan. Namun, tekad Rizky semakin kuat. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan Nyai Ratih. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya Rizky sampai di sebuah padang rumput terbuka. Di tengah padang itu, terdapat sebuah bangunan tua, seperti kuil yang sudah lama terbengkalai. Itulah tempat yang dimaksud Mbah Sumi. Disitulah Prasetyo mengikat kutukan yang menyebabkan segalanya berubah. Rizky melangkah masuk ke dalam kuil yang gelap. Ruangan itu terasa sangat dingin, dengan dinding-dindingnya yang tertutup lumut dan tanaman merambat. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu besar, yang tampaknya telah digunakan untuk ritual gelap. Tidak jauh dari altar, terdapat sebuah batu besar yang tertulis sebuah simbol kuno. Di bawah simbol itu, Rizky bisa melihat jejak-jejak darah yang telah mengering, tanda bahwa tempat ini pernah menjadi saksi dari suatu kejahatan yang sangat besar. Rizky menundukkan kepala, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Lalu, tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang, atau sesuatu. Pintu kuil tertutup dengan keras, dan angin dingin berhembus kencang. Rizky merasa ada sesuatu yang menekan dirinya, seakan-akan kutukan itu ingin menelan hidupnya. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar, suara yang sudah dikenalnya dari gua. "Kau kembali, Nak." Suara itu adalah suara Nyai Ratih, namun kali ini terdengar berbeda, lebih mengerikan dan penuh dengan kebencian. Rizky menoleh, dan di sudut gelap kuil, muncul sosok yang tak bisa ia lupakan. Nyai Ratih berdiri di sana, namun kali ini tubuhnya lebih besar, dan wajahnya penuh dengan luka-luka mengerikan, seolah-olah kutukan itu semakin menggerogoti tubuhnya. Matanya memancarkan api kebencian yang tak terlukiskan. "Ini adalah akhir dari perjalananmu," kata Nyai Ratih dengan suara yang menggetarkan jiwa. "Kutukan ini takkan pernah berakhir. Kau telah mengungkapkan rahasia yang lebih gelap dari yang kau bayangkan, Rizky." Rizky menatapnya dengan berani, meski jantungnya berdegup kencang. "Aku akan mengakhiri kutukan ini, Nyai Ratih."
Aku tidak akan membiarkanmu terperangkap selamanya. Namun, sebelum Rizky bisa bergerak lebih jauh, dunia di sekitarnya mulai berputar. Kekuatan tak terlihat menahan langkahnya, dan dia merasakan sensasi terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Rizky terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Dunia di sekitarnya berputar, seperti berada di dalam pusaran angin yang tidak bisa dihentikan. Ia merasa tubuhnya terhanyut, seolah-olah sedang meluncur di sebuah terowongan yang tak terlihat ujungnya. Setiap detik berlalu terasa seperti berabad-abad. Suara bisikan yang terus mengalun di telinganya semakin keras, seakan menggema dari setiap sudut kegelapan itu. Namun, pada akhirnya, Rizky merasa tubuhnya menabrak sesuatu yang keras. Ia terhuyung, mencoba mengumpulkan kesadaran, dan perlahan membuka matanya. Ketika ia menatap sekelilingnya, ia terkejut. Ia bukan lagi berada di dalam kuil yang gelap dan berlumut. Ia kini berada di sebuah tempat yang aneh, sebuah ruang kosong yang dipenuhi dengan bayang-bayang gelap yang bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan itu. Di hadapannya, berdiri sosok yang ia kenali dengan jelas, Nyai Ratih. Namun kali ini, dia berbeda. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh dengan luka mengerikan. Matanya, yang dulunya penuh dengan kesedihan, kini memancarkan kebencian yang mendalam. Tubuhnya tampak terdistorsi, seolah-olah dia tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama dengan Rizky. Nyai Ratih tidak lagi terlihat seperti wanita yang terperangkap dalam kutukan. Ia tampak seperti makhluk yang telah kehilangan kemanusiaannya, dihancurkan oleh kekuatan gelap yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan. "Kenapa kau terus berjuang, Rizky?" Suara Nyai Ratih bergema dalam ruang itu. Suaranya tidak lagi lembut, tetapi penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. "Apa yang kau harapkan dari semua ini? Kau tidak bisa membebaskanku. Kutukan ini adalah kutukan yang tidak bisa dihapus. Aku adalah hasil dari pengkhianatan dan nafsu yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Jika kau melangkah lebih jauh, kau hanya akan terperangkap seperti aku." Rizky menggertakkan giginya, berusaha menahan ketakutan yang mulai merayapi dirinya. "Aku akan melakukannya. Aku tidak takut padamu," jawab Rizky, meskipun suara hatinya bergetar. "Aku tahu apa yang terjadi dengan Prasetyo. Aku tahu dia yang menyebabkan kutukan ini. Aku harus mengakhirinya, meskipun harus menghadapimu." Nyai Ratih tertawa. Namun itu bukanlah tawa yang penuh kebahagiaan. Itu adalah tawa yang penuh dengan penderitaan. "Prasetyo. Prasetyo adalah orang yang salah. Kau pikir dia hanya seorang pemuda yang terobsesi? Tidak. Dia adalah bagian dari kutukan ini. Bagian dari takdir yang lebih gelap dari yang bisa kau bayangkan. Jika kau berusaha mengakhiri kutukan ini, kau harus siap untuk menghadapinya. Dia masih ada di sini." Rizky terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang Nyai Ratih katakan. "Apa maksudmu? Prasetyo sudah mati, bukan?" tanya Rizky dengan bingung. Senyum tipis muncul di wajah Nyai Ratih yang penuh luka. "Dia mati, ya, tetapi jiwanya tetap terperangkap di dalam kutukan ini. Prasetyo adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kutukan ini bukan hanya tentang aku dan dia. Ini tentang jiwa-jiwa yang terjebak dalam lingkaran tak berujung, saling menghantui dalam dunia yang tak terlihat." Tiba-tiba, cahaya dari batu-batu di sekitar ruang gelap itu mulai menyala. Rizky melihat, dengan mata terbelalak, bayangan yang terwujud di sekitar mereka. Itu adalah sosok Prasetyo. Namun, yang muncul bukanlah tubuhnya yang utuh, melainkan sosoknya yang terdistorsi, seolah-olah dia adalah makhluk gaib yang terperangkap dalam waktu yang tak terhingga. Prasetyo muncul di hadapan Rizky. Namun kali ini tidak ada lagi wajah penuh cinta atau ketulusan. Sosoknya lebih menyerupai hantu yang penuh dengan rasa bersalah dan kebencian. Wajahnya yang penuh luka terlihat semakin memburuk, seolah-olah waktu telah menggerogotinya. "Jangan percaya pada apa yang dia katakan, Rizky." Suara Prasetyo terdengar seperti bisikan yang sangat dalam. "Kutukan ini adalah kesalahan aku. Aku yang membebani Nyai Ratih dengan takdir yang tak bisa dia lari darinya.
Tapi aku tidak pernah berniat mengutuknya begitu rupa. Aku hanya ingin dia mencintaiku. Semua ini adalah akibat dari kebodohanku. Rizky merasa pusing. Ia bisa merasakan kekuatan yang menguasai tubuhnya, seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, dia mendengar Nyai Ratih yang mengatakan bahwa Prasetyo adalah bagian dari kutukan, sementara di sisi lain, Prasetyo sendiri mengakui kesalahannya. Semua yang ia ketahui tentang kejadian ini tiba-tiba terasa sangat kabur. "Apakah kau siap menghadapinya, Rizky?" tanya Nyai Ratih, suaranya penuh dengan desakan. "Apakah kau siap mengakhiri kutukan ini?" Rizky menatap kedua sosok itu, Prasetyo yang penuh penyesalan dan Nyai Ratih yang hancur oleh kutukan. Hatinya terombang-ambing antara rasa kasihan dan tekad untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus membuat pilihan yang sangat sulit. Tanpa ragu, Rizky mengambil sebuah batu dari altar yang terletak di tengah ruang itu. Batu itu berkilau dengan cahaya aneh yang memancar. Batu itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan, yang selama ini tersembunyi dalam legenda desa. Rizky menggenggam batu itu erat-erat, dan seiring dengan itu, suara keras terdengar di sekitar mereka, seperti sesuatu yang sedang pecah. "Ini adalah akhir dari semuanya," teriak Rizky, seraya melemparkan batu itu ke dalam altar. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Nyai Ratih dan Prasetyo menjerit, tubuh mereka mulai menghilang ke dalam bayang-bayang, dan kegelapan di sekitar mereka semakin menebal. Rizky merasa seakan-akan dirinya terhisap ke dalam lubang yang sangat dalam, namun dia tetap bertahan, memegang erat batu tersebut. Dengan satu tarikan napas terakhir, segala sesuatu yang ada di dalam ruangan itu hancur. Kegelapan yang mengelilingi mereka perlahan memudar, dan ruang itu menjadi kosong, seperti tak pernah ada apa-apa sebelumnya. Rizky terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di tempat yang menakutkan itu. Ia sudah kembali ke dunia nyata. Desa Kenongo terlihat damai seperti biasa, dan udara pagi yang segar menyambutnya. Namun, sesuatu yang besar telah berubah. Kutukan yang selama ini menjerat Nyai Ratih dan Prasetyo kini telah terhapus. Dengan langkah yang lemah namun pasti, Rizky berjalan kembali ke desa. Ia tahu bahwa dia telah mengakhiri sebuah kisah yang penuh dengan penderitaan, tetapi harga yang harus dibayar tidak bisa diukur. Ketika ia sampai di rumah Mbah Sumi, wanita tua itu hanya tersenyum, seolah-olah sudah tahu apa yang telah terjadi. "Terima kasih, Nak," kata Mbah Sumi, matanya berbinar. "Kau telah membebaskan mereka semua." Rizky hanya mengangguk, namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa kutukan itu memang telah berakhir, tetapi kenangan akan kisah Nyai Ratih dan Prasetyo akan terus menghantui dirinya selamanya.